olahraga ya. Kita bahas Kumamoto Master 2023. Jadi ini Jepang punya ajang Super 500 ya. Jadi tahun ini Jepang punya dua turnamen di atas Super 300 ya, Kumamoto sama Jepang Open. Ya, untuk seri ini pertama kali ya dilangsungkan di Kumamoto. Jadi ini agak jauh dari pusat kota. Ya, di ajang ini Cina kuasai 3 sektor ya. Yang pertama ada dari ganda campuran seperti biasa, Cheng Siwei Huang Chaqiong kembali ngalahin juniornya Fang Yanse Huang Dongping. Di game pertama cukup ketat, tapi game kedua ya gue bilang Yanse ini udah ngasih lah. Jadi untuk dua ganda campuran teratas Cina ini masih mendominasi untuk di turnamen ini ya. Terutama sempat dapat perlawanan cukup sengit dari ganda Korea di semifinal, cuman ya dari segi kualitas mereka memang masih lebih di atas. Lalu dari ganda putri juga masih Cina ya, ada Zheng Yu sama Zhang Suxian ini ngalahin juniornya Liu Song Tangling. Jadi kembali juga ganda campuran China tanpa Chen Jia. Mereka kasih kesempatan juniornya yang sayang sekali harusnya Indonesia juga nurunin ya junior-juniornya di turnamen ini, karena Super 500 nggak jelek juga kok, lu bisa tampil di ajang ini, nggak harus Grace sama Apri terus yang main. Lalu dari ganda putra juga sama, Cina juga duet baru He Ping Ran Xiang Yu. Sebenarnya ini individu lama tapi baru dipasangkan sekitar 2-3 turnamen terakhir. Di final ngalahin Liu Chen Ou Suan Yi. Sebenarnya mereka ini satu generasi ya, cuman baik He Ping dan Ran Xiang Yu ini struggle dengan pasangan lamanya masing-masing sehingga sering banget bongkar pasang. Dan tadi mereka berhasil mendapatkan gelar perdana sebagai pasangan, dan ya ini jarang banget ya jadi All Chinese final khususnya di tahun ini. Dan ya gue bilang ini dengan duet baru ini ya alarm juga untuk ganda-ganda putra dunia lain ya. Jadi Cina sekarang nggak hanya punya 2 pasang, tapi ya mereka juga bisa punya mulai 3 pasang, walaupun He Ping ini kadang-kadang suka ngawur main sendiri di lapangan. Lalu dari tunggal putri ya Grego dapat gelar Super 500 perdana sepanjang karirnya, karena selama ini dia cuma bisa dapat runner up ya di ajang ini. Dan tadi dia ngalahin Chen Yufei. Ya walaupun gue lihat Chen Yufei ini agak kelelahan ya, karena kemarin di semifinal dia bertarung cukup ketat lawan An Xiang, sedangkan Grego dalam tanda kutip hanya melawan Zhang Beiwen. Walaupun ya kita harus tetap apresiasi juga untuk Grego, karena di tahun ini dia berhasil membuktikan bahwa dia bisa bangkit. Dan dari segi stamina ya Grego lebih kuat ya, diajak rally, smash-smashnya juga lebih bagus. Terutama yang kelihatan banget adalah dari segi defense, dimana kita lihat tahun-tahun sebelumnya Grego ini defense jelek banget, tapi di tahun ini dia mulai ada progres. Ketemu lawan yang punya smash keras kayak Sinde, kayak tadi Chen Yufei juga dia bisa tahan. Dan yang harus kita kita benahi juga adalah ya sektor pelapisnya ini, yang gue bilang pelapisnya Georgie ini siapa ya nggak kelihatan juga. Jadi harusnya mulai tahun depan ya pelapis ini turunin di ajang Super 500, Super 300 nih harus diturunin sering banget, karena ya lo nggak selamanya bergantung pada satu nama juga kan. Contohnya kayak ganda putri itu satu nama cedera, sisanya nggak kelihatan. Lalu dari tunggal putra ya Axelsen comeback setelah berapa bulan ya dia nggak dapat gelar karena terkendala cedera. Di final ngalahin si Yuki 2 game langsung, cukup ketat penampilannya ya. Dan gue bilang penampilannya Victor ini belum 100% karena ya kelihatan dari segi footwork dia masih belum selincah biasanya ya. Tadi kita masih beberapa kali nahan, dan si Yuki ini sebetulnya punya potensi, cuman ya dia nggak beruntung aja tadi di pertandingan tadi berapa kali nyangkut smashnya dan juga nettingnya melebar. Cuman pemain ini ya gue bilang ini dia cukup pintar ya di lapangan, karena dia bisa
ngedetect kelemahannya Victor tadi, yaitu di depan, dimana di awal-awal dia nggak pernah kasih bola depan, dan ya mulai pertengahan game pertama kelihatan mulai banyak kasih bola depan kombinasi. Dan kelemahan Victor adalah ketika dikasih bola depan dan di kombinasi kiri kanan dia agak pusing, dan tadi kelihatan ya cuman ya pemain ini lagi suwe di final. Dan ya saya mungkin nanti kedepannya akan lebih seru Victor lawan Yuki ya, karena Yuki ini gue bilang dia udah tahu kelemahannya Victor. Dan ya untuk Indonesia gue bilang nggak ada progres sama sekali di turnamen ini ya. Baik Ginting ini gue bilang ketemu Weng Hongyang ini, kalau orang bilang udah ada progres satu game ya gue bilang nggak ada progres juga. Kenapa? Karena ya lu 4 kali kalah lawan pemain yang sama ini kan ya, gue bilang apalagi lu udah rank 2 dunia kan. Beda halnya dengan kalau misalkan lu masih rank 20, rank 30, oke lu 4-0 ini lu udah rank 2 dunia, ketemu pemain yang 4 kali lu udah ketemu, lu nggak bisa kalahin. Itu ya dari tim kepelatihan juga harus ini ya, harus mengubah lah pola permainan Ginting, karena ya selama ini dia kan lebih banyak dikenal dengan smash kerasnya, dan ketika ketemu defense yang kuat dia frustrasi, dan itu yang harus dibenahi ya. Lalu dari Ciko juga kan baru sembuh ya katanya di atas penyakitnya, dan ketemu Victor langsung di round pertama, jadi nggak ada parameter juga. Lalu dari Jonathan ya sayang banget ya, nah pemain ini juga sama, suka hilang fokus. Jadi ya gue bilang ya PBSI ini harus punya sosok ini ya, seperti psikolog yang bisa untuk ngebedahin mindsetnya, bahwa yang lo lawan ini satu dunia, tapi lo harus punya fighting dan fokus sampai akhir. Dan ya tadi si Yuki udah nyontoin ke walaupun kalah tapi perlawanan ya. Kalau kita lihat kemarin partainya Jojo ya, sampai game kedua ada perlawanan, cuman ya ketika masuk game ketiga ngeblank. Dan ini kelemahan dia yang sudah berlangsung sejak dia debut. Jadi ini kayak kalau gue bilang dari sisi problematik ini harus dibenahi untuk bisa lu dapetin sebuah medali Olimpik nanti di 2024. Oke?